Wah, aduh, Mai istirahat sebenarnya tenanan. Sok, Aduh, masya Allah. Astagfirullah. datang lagi. Datang lagi. Aduh. Ya, dimulai lagi. Sobat MM, mohon maaf atas kejadian ini, mungkin ada sedikit gangguan dari yang tidak diinginkan. Sudah bisa? Ya. Oke. Terus ada yang ngelihat itu seperti dimakan Mang itu. Manusia tapi seperti dimakan oleh makhluknya gitu, bertaring seperti itu. Kata saya, itu siapa yang dimakan? Itu orang-orang yang melakukan pesugihan katanya gitu, kata itu. Beres mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut, dia merasa terkaget-kaget Mang sosok itu. Sambil ngelihat ke tubuhnya, ini tubuh saya kok jadi begini ya, kata dia. Waladhdallin, amin gitu. Ada itu di belakang saya. Kata saya, siapa yang jawab ini ya? Sholat cowok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Mang Ei dan tim kembali hadir ke hadapan Anda di sela-sela waktu santai Anda ya. Mang Ei dan tim mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan Anda kepada channel kami. Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat MM, hari ini ada seorang bapak ya di depan saya, namanya Kang Andi. Kita berada di Majalengka dan Kang Andi akan berbagi kisah kepada kita. Kisah ini terjadi pada tahun 2016 ketika Kang Andi penasaran ingin mengetahui sebuah rumah yang sudah terbengkalai, apakah ada isinya atau enggak. Isengnya begitu katanya. Betul Mang Ei. Tapi ternyata membawa dampak yang luar biasa. Ya. Kejadiannya, efeknya buruk lah ya begitu. Betul. Baik, kita ke Kang Andi dulu. Apa kabar Kang Andi? Alhamdulillah Mang Ei, baik. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat walafiat. Sudah Ya. siap nih berkisah di MM? Insya Allah siap. Oke, mudah-mudahan kisahnya dapat memberi manfaat untuk Ya. penonton kita nih. Ya. Oke ya? Amin. Baik. Gimana Kang Andi kisahnya? Silakan. Jadi kejadian ini saya alami di pertengahan tahun 2016. Waktu itu saya bersama teman-teman Mai, hobinya itu kan motret-motret gitu. Awalnya sih sukanya motret-motret pemandangan alam, tapi akhirnya semakin kesini kok kita tuh cuma motret alam-alam aja gitu, nggak ada yang lain yang ada sedikit menantang. Nah setelah itu saya berpikir bagaimana kalau kita adakan sesi pemotretan di malam hari. Cari-cari penampakan makhluk halus gitu Ya. Mang Ei. Anak-anak setuju Mang Ei. Setuju, ditentukanlah hari dan waktunya untuk mencoba hal baru tersebut, untuk mendatangi suatu tempat yang memang di situ terasa angker gitu. Akhirnya setelah kami mencari informasi ke sana kemari, Mang Ei, dapatlah suatu tempat atau spot yang memang di situ menurut warga sekitar informasinya bahwa telah terdapat suatu
pembantaian ya, dalam satu keluarga itu dibantai katanya semuanya, pembunuhan lah dengan motif perampokan. Saya bersama teman-teman pas malam Jumat itu, Jumat Kliwon, bersama-sama ke sana, ke lokasi yang didapat gitu makanya. Itu sudah berapa lama kosong? Kalau menurut informasi itu udah sekitar 7 tahunan Mangi kosong itu. Sudah mulai hancur ya bangunan? Udah mulai hancur, udah mulai ada apa ramat itu apa ya, laba-laba seperti itu, sarang laba-laba. Nah setelah kita kumpulkan teman-teman, akhirnya berangkatlah saya bersama teman-teman ke lokasi dengan satu tujuan, ingin mendapatkan satu fenomena atau penampakan yang bisa terekam oleh kamera. Nah kebetulan waktu itu saya juga dapat informasi, katanya kalau pengen dapat fenomena penampakan di kamera itu harus datang ke tempatnya itu diam-diam mengai. Jadi nggak boleh berisik katanya gitu. Jadi nggak boleh kedengar suara sendal, sepatu gitu. Pokoknya harus benar-benar silent gitu, benar-benar silent. Nah, sekitar pukul 12 malam kita sampai ke lokasi. Jadi saya mengarahkan teman-teman itu supaya tidak melakukan aktivitas atau suatu gerakan yang memang menimbulkan bunyi-bunyi seperti itu. Nah, setelah mereka semuanya saya arahkan, semua yang namanya sepatu, sendal dicopot oleh kami semuanya, udah copot. Kita tahap demi tahap masuk ke TKP, ke tempat di mana rumah tersebut ada. Secara perlahan-lahan kami bergerak. Terkadang sambil menahan napas, Mai. Menahan napas. Saking kita tuh nggak mau kedengar tuh suara tuh sama makhluk-makhluk gaib di sana. Pas tinggal berapa meter ke ruangan tamu, itu di ruangan tamu, kita tuh langsung masuk Mangi secara serentak dan langsung menghidupkan kamera. Itu ketika kamera hidup itu kan blitz nyala tuh Mangi ya. Nyala. Itu yang terlihat oleh kami dengan mata kepala sendiri adalah gumpalan-gumpalan awan yang memang terlihat gitu, terlihat tipis dan ada yang tebal juga. Itu pada berlarian keluar dari jendela. Seperti itu Mangi. Jadi kami juga sempat terheran-heran dengan hal seperti itu. Itu apa gitu ya? Kok sampai ada gumpalan-gumpalan asap memanjang pada keluar dari jendela gitu. Akhirnya kami sempat tertegun beberapa saat karena melihat fenomena tersebut. Setelah itu oke lah kita lanjut ke ruangan tengah untuk penelusuran lebih dalam lagi. Baru saja menyampai ke ruangan tengah itu Maya ya. Itu nyata banget itu. Dengan sepenuh kesadaran, semuanya hampir mendengar. Itu terdengar suara raman laki-laki. Sangat kencang sekali dan itu terdengar jelas. Ruangan tersebut seperti suara yang kayak marah tuh Mangi, kayak gitu, kayak gitu tuh. Kami semua itu sampai pada ngelihat wajah masing-masing, sampai nanya nih, kamu dengar katanya gitu. Dengar. Wah, gak bener nih. Wah, tanya gimana nih, terusin kan nih acara nih, terusin gak? Mereka itu pada merapat Mangi. Saya tuh pada dikerumunin sama anak-anak tuh, gimana katanya, lanjut gak nih? Tadi kedengar soalnya, aduh kacau katanya, ini takut membahayakan katanya gitu. Akhirnya ya saya yakinkan mereka lah, insya Allah kita coba aja lanjutkan ini acara. Mudah-mudahan tidak akan terjadi apa-apa gitu. Saya berusaha untuk menenangkan mereka supaya tidak panik Mangai. Akhirnya setelah semuanya terkondusifkan, semuanya tenang kembali, akhirnya kami melanjutkan acara untuk eksplor ke jauh lebih dalam, ke ruangan belakang Mai. Namun itu rumahnya besar sekali berarti. Ada
Satu, dua, tiga, empat, ada 5 ruangan, Mai ya. 5 ruangan. Lantai. Satu lantai, Mai. Satu lantai, cuman panjang, Mai. Jadi ada kira-kira 20 meter, Mai, beserta halaman belakangnya. Itu ada halaman depan, ada halaman belakang. Cukup luas ya. Cukup luas, Mai ya. Jadi akhirnya kami berusaha untuk melanjutkan kembali acara foto-fotonya. Namun ketika kami berusaha untuk melanjutkan, Mai, ada salah satu dari kami itu merasa keberatan, Mai. Katanya dia itu, waduh, takut katanya. Saya nggak berani katanya. Saya mau pulang aja lah, kata dia. Kata saya, mau pulang ini kan di daerah pegunungan, kalau mau kita pulang ini jauh sekali, jauh gitu, dan ini memerlukan waktu lama gitu, harus kembali lagi pulang gitu. Sedangkan kita udah di sini, masa harus gagal karena gara satu orang aja gitu, Mang. Ya, saya pikir seperti itu. Saya coba untuk menenangkan dia. Akhirnya dia mau, Mang. Ya, mau, tapi dengan syarat dia itu tidak mau ikutan eksplor gitu. Ya, akhirnya saya nyuruh teman yang satunya buat temenin dia, Mang. Buat jaga-jaga lah, takutnya ada apa-apa. Ya udah, akhirnya dia saya tinggal. Dan saya bersama teman-teman melanjutkan kembali penelusuran ke belakang, Mai ya. Baru juga kira-kira 10 menit penelusuran, itu terdengar suara teriakan, Mai. Katanya gitu. Teriakannya kenceng banget. Saya pikir itu penampakan. Sampai nyari-nyari nih, siap-siap kamera nih. Takutnya dia dohir gitu di alam nyata nih. Pokoknya kamera kalau pas dia ada, langsung jepret foto gitu. Ternyata ada dari salah satu teman saya. Jadi memberitahukan bahwa ada di antara teman kami itu yang kesurupan. Ya udahlah. Saya yang tadinya udah posisi di belakang, Mai, di halaman belakang, udah masuk ke bunker. Di situ ada bunker peninggalan Belanda, Mang ya. Akhirnya saya setengah berlari menuju ke lokasi yang memang ada kesurupan katanya. Nah, setelah saya ke situ, saya lihat memang posisinya dia lagi dalam keadaan kesurupan. Dalam kesurupan dengan mata terbelalak gitu. Terus ini lendir pada keluar. Saya tanya, saya pegang, dia menjauh. Saya tanya lagi, kamu siapa? Kata saya, kamu siapa? Pertamanya dia nggak mau bilang apa-apa, Mang ya. Saya coba untuk tanya lagi, apa yang menyebabkan dia itu bisa masuk ke teman saya gitu. Dia akhirnya mau jawab. Kata dia kalau bahasa Indonesianya, cuman dia logatnya bahasa Sunda, Mang ya. Kalian mau apa ke sini katanya? Mau apa ke sini? Ganggu aja katanya gitu. Kebisingan-kebisingan di sini. Saya nggak suka kalian ke sini. Begitu, Mang. Ya udah, kata saya minta maaf beserta teman-teman kalau memang merasa terganggu. Saya minta kamu keluar gitu. Tapi dia bersikukuh tidak mau keluar, Mai. Akhirnya saya coba untuk didialogkan, untuk didiskusikan dengan dia. Saya harapan juga baca-baca gitu sebisanya, Mai, waktu itu. Namun dia masih tetap bersikukuh, kuat juga karena memang posisinya dia tuh dalam keadaan kuat si makhluk tersebut. Ditambah teman saya juga posisinya lagi lemah, jadi dia susah untuk dikeluarkan, Mai. Nah, setelah beberapa saat, setelah saya sampaikan bahwa kami ke situ tidak bermaksud untuk mengganggu dan tidak bermaksud untuk merusak tempat tersebut, kami hanya mencari fenomena penampakan saja. Akhirnya dia mau keluar gitu. Dengan syarat katanya harus kasih rokok di situ. Teman kami salah satu menghidupkan rokok dan menyimpannya di salah satu pojok ruangan. Akhirnya dia mau keluar juga, Mang Iya. Setelah itu, setelah kejadian tersebut, kami merasa terkuras energi kami, Mang Iya, dengan kejadian kesurupan dari teman kami itu. Akhirnya kami putuskan untuk pulang. Ketika saya menuju ke kendaraan, saya dapati motor saya itu, Mai, posisi spionnya udah pada muter
Itu kan besi ya, besi yang istilahnya kalau logikanya itu bagaimana mungkin itu besi bisa kelilit seperti karet, melintir dua-duanya. Saya pikir, aduh kok bisa bersih ini ya ini spion. Udahlah, saya nggak habis pikir, udah nggak jadi masalah lah. Yang penting saya pulang malam ini. Saya udah lelah sekali dan capek menghadapi kesurupan yang tadi teman saya. Akhirnya saya hidupin. Masalah keduanya itu teman saya motornya nggak hidup-hidup makanya itu. Aduh, udah di starter, udah ditiupin bensinnya, udah dipakai engkelnya digujas-gujas gitu apa ya. Itu nggak hidup juga. Nah akhirnya coba didorong keluar dari wilayah tersebut. Yang teman saya itu yang bisa hidup kira-kira 5 meter dari wilayah rumah tersebut itu motor bisa hidup kembali makanya itu. Dan kita pulang ke rumah masing-masing. Disinilah awal terjadinya teror secara gaib makanya. Itu juga di luar dugaan saya makanya. Saya pikir awalnya sih itu fenomena-fenomena yang terjadi di rumah itu ya mungkin karena ada suara tikus gitu ya, atau karena ada angin gitu, pintu bisa bergerak sendiri, terus ada suara raman gitu. Saya pikir itu hal-hal yang logis yang saya pikirkan waktu itu. Namun setelah beberapa hari saya jalani, risih juga dengan kejadian-kejadian seperti itu Mang Ei. Dimulai dari anak-anak saya ketika mau ke kamar mandi, Mang Ei katanya. Anak saya cerita, Bi katanya, tadi Rido katanya ketika mau mandi itu di pintu mau masuk ke dalam kamar tuh kayak ada bayangan hitam katanya. Tapi cuman Rido nggak mau ambil alihan perhatian ke situ, cuman udah masuk aja kamar mandi. Nah setelah di kamar mandi katanya pas mau bujur ini gayung gitu, pakai gayung pakai air, itu sabun mau diambil itu gampang terbang. Gitu dia teriak, dia kan teriak tuh Mangai, gitu mama gitu, itu sabun jatuh lagi, dia keluar tuh telanjang itu anak saya. Nah adiknya yang satunya lagi, adiknya tadi kakaknya, itu adiknya ketika mau tidur Mangai katanya, dia kan antara tidur dan tidak Mangai. Itu setelah berapa hari kejadian setelah penelusuran? Itu 3 hari setelah penelusuran Mangai. Mulai ada teror Dan kejadian-kejadian aneh yang memang itu di luar nalar gitu sebenarnya. Itu memang di luar sebelumnya nalar. belum pernah ada gangguan seperti sebelumnya itu. Tidak ada hal seperti itu Mangai. Semuanya normal-normal aja. Namun setelah saya melakukan eksplor di tempat di rumah tersebut, itu kejadian-kejadian seperti itu banyak sekali Mangai. Itu mau siang apalagi malam. Itu anak saya yang kedua itu melihat ketika dia mau tidur, katanya ada satu sosok pocong Mangai di dekat lemari katanya, di pojokannya lagi posisi begini, ngeliatin aja, matanya melotot gitu ya, melotot ke arah anak saya ngelihat gitu, sambil mulutnya menganga Mangai. Itu anak saya sampai teriak saking kagetnya ngelihat penampakan pocong di pojokan dengan mata melotot, hidungnya nggak ada tapi keluar air liur dari mulutnya si pocong tersebut. Dia teriak, "Ma," katanya, "Wah." Saya kaget lagi di ruang depan Mangai. Akhirnya saya ke ruangan kamar. Saya tanya, "Kenapa, ada apa?" "Dede lihat pocong," katanya. "Di mana?" "Itu di pojok lemari." "Ah, lihat kali." "Enggak," katanya, "bener lihat pocong. Dede nggak mau tidur di sini lagi lah, takut," katanya. Udahlah, akhirnya saya bawa anak ke ruangan depan, tidur di ruangan depan dan ditidurkan di sana. Saya pikir ya mungkin ini malam ini aja teror seperti itu, besoknya tidak ada lagi teror. Namun pikiran saya itu meleset Mangai. Di malam besoknya juga sama seperti itu. Itu lebih parah lagi. Itu sosok monyet itu yang terjadi, yang nampak tuh sosok monyet.
Jadi bisa dikatakan seperti jenis kera yang besar gitu, Mai. Yang berbulu, tingginya sekitar 2 meter lah, kata anak saya yang besar. Jadi dia pas mau tidur, itu dia tuh kayak ketindihan, Mai, tidurnya tuh. Pas dia buka mata, katanya dia lagi didudukin kayak King Kong, kayak bentuk seperti King Kong, katanya lagi duduk aja di atas dadanya. Dia mau bicara nggak bisa, mau manggil ayah sama ibunya nggak bisa. Akhirnya cuma bisa mengap aja. Untungnya tangannya bisa digerakkan, dia ngegerakin ini nyentuh ini gelas yang ada di sampingnya, Mai. Akhirnya si gelas itu jatuh, plang. Kebetulan ibunya masih bangun. Nah, jadi ibunya respect langsung mendatangi kamar. Pas ngelihat itu anak yang paling besar itu, Mai, dalam keadaan mengap aja, nggak bisa bicara, nggak bisa menggerakkan sesuatu. Akhirnya ditepuk-tepuk. Nah, ini dia tersadarkan dan dia langsung dipeluk. Nangislah anak saya. Lalu diceritakanlah kejadian yang tadi dia alami. Akhirnya saya memutuskan untuk mau mendatangilah seorang yang memang ahli di bidangnya, di bidang masalah goib gitu. Dan saya konsultasikan dengan beberapa kejadian-kejadian yang sedang terjadi di rumah saya. Kata bapak itu bilang kepada saya bahwa kamu sedang diteror makhluk-makhluk yang pernah kamu datangin, katanya gitu. Dan makhluk-makhluk tersebut tidak terima sampai sekarang, sehingga mereka masih tetap mengganggu sampai kamu benar-benar kembali lagi ke rumah tersebut. Begitu, Mai. Benar nggak kata bapak itunya? Saya jawab, oh iya benar. Memang saya waktu itu beberapa hari yang lalu memang saya pernah mendatangi rumah tersebut, Pak, kata saya gitu. Coba kamu di sana untuk meditasi dan menyatukan diri dengan keadaan lingkungan di sana, katanya. Barangkali ada yang bisa ditangkap, informasi yang mau disampaikan gitu. Seperti apa kata bapak itu. Malam itu kami bersama teman-teman mendatangi tempat tersebut di waktu yang sama. Dengan jumlah anggota yang sama juga. Dengan satu harapan, di antara kami ada yang bisa berinteraksi dengan mereka. Akhirnya kita membentukkan satu formasi. Ketika berada di ruangan tengah, kita membentuk satu formasi segitiga, Mangai. Segitiga yang memang saya pernah mendapat masukan kalau mau berinteraksi dengan mereka dengan kondisi yang ekstrim, maka bentuklah suatu bentuk formasi segitiga. Saya bersama teman-teman akhirnya membentuk suatu formasi segitiga. Itu berapa orang? Kurang lebih 9 orang, Mai. Banyak 9 ya? orang, banyak kok, banyak. Kita coba untuk meditasi. Meditasi menginginkan menyatukan rasa dan coba untuk menyatukan rasa dengan lingkungan sekitar. Ternyata setelah beberapa saat, berapa menit, sekitar 10 menitan, Mangai, terjadilah hal yang ekstrim kembali. Teman saya kesurupan lagi. Kesurupan lagi. Kali ini lebih ekstrim lagi. Karena yang hadir itu ketuanya, Mangai. Yang hadir itu ketuanya, pemimpinnya. Saya coba untuk berinteraksi dengannya, untuk ngobrol, keinginan mereka tuh seperti apa, sehingga saya dan keluarga itu diteror. Ternyata setelah saya tanya seperti itu, Mai, dia katanya tidak akan mengganggu lagi dengan syarat sukma teman kamu harus di sini, katanya gitu. Waduh, saya kaget kalau begitu. Benar-benar saya kaget. Kalau sukma
Aduh, saya mikir harus berapa ratus kali. Ini sukma orang, Mai. Ya kalau misalkan rokok gitulah ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi ini sukma. Akhirnya saya coba untuk negosiasi kembali. Apa tidak ada cara lain selain sukma manusia untuk ditahan di sini? Katanya dia sakit hati karena ada beberapa anak buahnya yang memang tertawan di situ, tertawan dan kebawa sama teman kamu katanya, teman saya. Jadi kalau pengen kamu tidak diteror lagi, tapi tidak dengan jaminan sukma manusia, bebaskan dulu anak buah saya, kata dia. Siapa yang nyandra, siapa, kata saya. Siapa yang nyandra? Saya nanya ke sosok tersebut, siapa yang nyandra? Ada teman kamu katanya, yang bisa katanya. Maya tunjuk di sini siapa orangnya. Akhirnya dia nunjuk tuh. Taunya dia nunjuk ke si Sahrul tuh. Akhirnya saya mendatangi dia, nanya, Rul, kamu waktu pas malam pertama melakukan sesuatu ritual atau apalah? Iya, kata dia. Pantesan katanya. Ritual di rumah itu? Iya, di situ. Tanpa sepengetahuan. Tanpa sepengetahuan saya. Ternyata dia ritual dulu di situ. Nah, itu ritual dia itu. Jadi efeknya menawan beberapa jin yang ada di situ, menawan, terkurung jadinya. Nah, saya ceritakan ke si Sahrul itu, Rul, ritual kamu itu mengurung jin-jin yang ada di sini. Jadi akhirnya dia neror saya dan keluarga. Bebaskan lagi. Kamu ritual di mana? Pas pertama waktu di tempat ini di mana? Oh, saya di belakang, Bang, kata dia. Ya udah, kamu ritual lagi. Kamu bebaskan itu jin-jin yang sempat terkurung tersebut gitu. Tujuannya apa Sahrul ini? Tujuan dia itu maksudnya biar tidak ada gangguan gitu, maksudnya pemagaran gitu mungkin. Pemagaran, tapi justru yang ada dia mengurung jin-jin yang ada di situ. Gitu. Saya tanya ke dia kan, kamu maksudnya apa ritual kemarin? Saya maksudnya, Bang, biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, katanya. Biar nggak terjadi gesekan energi yang besar, maksudnya gitu. Aduh, kata saya, toh tetap aja terjadi gesekan energi yang besar, kata saya gitu. Sampai terjadi kesurupan. Ya udah, pokoknya gini aja, kamu sekarang ritual kembali dan bebaskan jin-jin yang ada di sana, katanya gitu. Ya udah kalau gitu siap, katanya. Aduh, Mai istirahat sekarang ya, tenanan. Sok. Aduh, Masya Allah. Astagfirullah. Aduh. Ya, dimulai lagi. Sobat MM, mohon maaf atas kejadian ini, mungkin ada sedikit gangguan dari yang tidak diinginkan. Sudah bisa? Ya. Oke. Saya coba untuk memujuk teman saya, Sahrul, supaya dia mau membebaskan jin-jin yang memang terkurung di suatu tempat. Dan dia menyetujuinya, maka dilakukanlah satu ritual yang dia sendiri melakukannya, Itu posisinya dalam posisi teman saya yang satunya dalam keadaan kesurupan. Jadi si ketuanya itu memperhatikan, melihat prosesi ritualnya si Sahrul sambil ngangguk-ngangguk begini. Berarti itu menandakan, saya pikir itu menandakan, berarti benar nih, lagi dibebaskan nih jin-jin yang terkurung itu. Udah saya tenang kan gitu, alhamdulillah, mudah-mudahan berjalan lancar gitu ya. Akhirnya ketika Sahrul udah beres ritualisasinya,
si jin yang nyurupin teman saya yang satunya ketawa. Katanya gitu. Mulai sekarang saya tidak akan meneror kamu lagi. Dia itu bilang ke saya seperti itu. Tidak akan meneror saya lagi dan keluarga karena anak buahnya itu udah dibebaskan dan dia tidak akan meminta tumbal sukmanya teman saya itu. Akhirnya udahlah, terjadilah kesepakatan seperti itu, jangan sampai dia itu meneror saya lagi dan keluarga. Setelah kejadian tersebut, saya dan teman-teman beranjak pulang ke rumah masing-masing. Besoknya tiba-tiba teman saya datang ke rumah dalam keadaan pucat. Saya kaget, ada apa ini? Katanya, waduh, itu si Sahrul katanya kesurupan. Wah, kacau nih kata saya. Jadi nambah nih masalah. Tolong katanya ke sana ke rumahnya, bantuin katanya gimana lah. Aduh, saya bisa apa kata saya waktu itu. Saya bisa apa? Udah pokoknya kita ngumpul di sana, kita baca-baca lah apa gitu. Yang penting kita ke rumahnya Sahrul gitu. Ya udahlah kalau gitu, yuk kita berangkat ke rumahnya. Nah setelah ke rumahnya, itu posisi si Sahrul tuh lagi dalam keadaan dinding, nempel di itu, kaki tangan nempel, itu bagaimana itu? Kayak Spiderman. Aduh, saya juga sampai heran-heran, kok bisa kayak gini nih ya si Sahrul, sakti kata saya. Kata saya sambil tunjuk nih. Saya tiba-tiba berani itu waktu itu berani. Kamu siapa? Turun kata saya. Nah, turun gak? Akhirnya dia turun tuh. Tapi posisi dia tuh nempel. Aneh, dari dinding itu nempel. Ini nggak pakai apa-apa nih. Jari jemari, telapak kaki nggak ada apa-apa, nggak pakai alat. Dia turun perlahan-lahan. Terus nyamperin saya. Kamu dari mana? Dia jawab, saya masih di rumah kosong. Lah, bukannya udah beres kemarin? Ada satu lagi, saya belum puas katanya gitu. Masalah itu apa lagi ini? Ketuanya itu? Bukan ketuanya. Prajurit. Ini prajuritnya. Kata saya, ada masalah apa dengan kamu? Ekor saya putus katanya, putus. Putus gimana? Jadi itu kata dia ya. Kamu udah nginjak ekor saya sampai putus gitu. Mana saya tahu kata saya. Lagian itu kan kamu nggak kelihatan, saya nggak ngerasa. Pokoknya harus ini ekor saya harus balikin lagi katanya gitu. Waduh, saya bingung udah harus bagaimana? Saya pikir ini cara mengembalikan ekor yang putus itu. Ini kan masalahnya ranahnya dunia gaib tuh. Saya kan nggak bisa apa-apa ya. Nah setelah itu tiba-tiba teman yang satu yang kesurupan itu yang pertama itu kesurupan lagi. Ternyata yang datang itu pemimpinnya. Akhirnya yang dia itu yang belain saya tuh, diusir tuh yang makhluk itu. Kamu ngadain aja masalah, orang ekor kamu nggak putus katanya gitu. Waduh, benar-benar saya dikibulin waktu itu. Untung ada yang masuk lagi. Ternyata itu pemimpinnya, Akhirnya dia kan nyembah gini, maaf saya tuan. Kamu kalau sekali-kali kayak gini lagi, kata rajanya itu, saya bakar kamu, kata rajanya. Ya ampun, enggak gue bakalan katanya. Akhirnya dia keluar dengan sendirinya. Saya katanya minta maaf dengan kejadian yang sudah barusan terjadi. Kalau anak buahnya sudah lancang membuat kegaduhan gitu. Akhirnya saya ngobrol dengan rajanya itu. Nah, kesininya dia itu ngobrolin ke arah kebaikan, Jadi dia itu bilang seperti ini, kok di tubuh kamu ada cahaya katanya. Itu bicara dengan mediator atau langsung? Dengan mediator, Oh, dimasukkan dulu. Iya, dia kemasukan tuh waktu itu, kemasukan. Si Sahrul tadi?
Teman saya Beda yang lagi. satunya, Sahrul udah sadar. Tinggal yang satunya lagi yang kesurupan teman saya tuh. Pindah ke tempat lain, ke teman yang lain. Ya ke teman yang lain. Itu yang masuk kan rajanya, Mang Ai. Akhirnya saya ngobrol dengan rajanya. Cahaya yang mana ya, kata saya. Cahaya yang mana, saya nggak kelihatan. Itu ada cahaya di tubuh kamu, katanya. Itu cahaya apa? Saya nggak tahu, kata saya. Saya tertarik dengan cahaya itu, katanya. Saya ingin seperti itu, kata dia. Terus saya teringat dengan satu tayangan ya, ketika meruqyah, ada orang di ruqyah. Jadi seorang muslim itu, seorang mukmin itu memiliki cahaya, kata jin tuh. Oh, saya keinget ke situ tuh. Oh, mungkin itu yang dia maksud, kata saya pikir gitu. Oh, itu cahaya yang dalam diri saya, kata saya ke rajanya. Iya, saya ingin seperti itu. Oh, kalau gitu kamu harus masuk agama Allah dulu, kata saya gitu. Harus masuk ke dalam agama Allah dulu, baru kamu bisa dapat cahaya seperti itu. Gimana, kamu mau gak seperti itu? Iya, mau, katanya dia. Benar nih, benar. Kamu punya agama gak? Enggak punya, kata dia. Saya gak punya agama. Oh, jadi selama ini kamu gak punya agama? Iya, saya gak punya agama. Kamu tahu Allah? Allah siapa, kata dia. Saya nggak tahu Allah, katanya. Ya udah, kalau begitu kamu saya bimbing untuk masuk Islam, mau, kata saya gitu. Oh iya, mau, kata dia. Oke, kalau gitu ikuti kata-kata saya. Akhirnya saya tuntun dia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, Mang Ai. Sekali dia tuh nggak bisa, kayak berat. 2 kali agak bisa tuh. 3 kali dia lancar, alhamdulillah. Terus dia setelah beres mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut, dia masa terkaget-kaget, Mang Ai. Sosok itu sambil ngeliat ke tubuhnya, ini tubuh saya kok jadi begini ya, kata dia. Emang tubuh kamu seperti apa? Tubuh saya kok jadi putih, kata dia. Ah, masa, kata saya, kan saya nggak ngeliat, Mang Ai. Ah, masa? Iya, saya jadi berubah. Ini ada cahaya. Itu cahaya dari Allah, kata saya. Itu yang kamu harapkan, itu udah dapat. Ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah, kata dia tuh. Nah, ya udah. Sekarang tugas kamu adalah untuk beribadah kepada Allah, karena kamu sudah masuk Islam. Kamu harus istiqomah, kata saya. Harus istiqomah, beribadah kepada Allah, mencari ilmu Allah. Akhirnya dia pamit, keluar dari badan, ucapkan salam, Mang Ai. Assalamualaikum, kata dia. Sampai ketemu lagi, kata dia gitu, bilang gitu terakhirnya. Waalaikumsalam, saya tunggu, gitu. Nah, dari situ juga, Mang Ai, saya memasuki kehidupan baru tuh. Jadi setelah kejadian itu semuanya berjalan normal, alhamdulillah, Mang Ai. Tidak terjadi lagi teror-teror gaib di rumah saya. Keluarga saya juga aman. Namun beberapa hari belakangan, ketika saya sholat malam gitu, kok kayak ada yang ngikutin gitu di belakang saya, Mang Ai. Saya pikir udahlah, perasaan saya aja, saya timpas dengan seperti itu. Udahlah, mungkin perasaan saya aja lah. Tapi di malam berikutnya sama kayak gitu, kayak ada yang ngikutin. Yang terakhir itu ketika saya membacakan surat Al-Fatihah, Mang Ai. Ketika saya membacakan walabdolin, amin gitu, ada itu di belakang saya. Kata saya, siapa yang jawab ini ya? Suara cowok halus gitu, tapi saya terdengar itu. Terdengar jelas tapi halus, kayak jauh tapi jelas gitu. Nah, ketika saya salam ke kanan, Assalamualaikum, itu dengan jelas, Mang Ai, itu saya ngelihat sosok pria agak besar, pakai jubah. Jadi penampakannya itu percis seperti orang Arab, pakai bengker gitu kan, bengker terus selendangnya ke sini kayak agim gitulah, kayak agim di sini kan. Lagi duduk At-Tahiyat terakhir, posisi dia lagi nunduk. Saya posisinya kan nengok ke kanan tuh, Assalamualaikum.
Saya kaget, Masya Allah, kaget sekali. Cuma saya tahan lagi, ini belum beres nih sholat. Siapa ini ya, kata saya. Assalamualaikum, ke kiri itu. Pas lagi ke kiri, saya penasaran, Mai, itu orang siapa ya? Apa halu gitu saya kan? Saya langsung gerak cepat tuh, lihat ke kanan, Mai. Dengan cepat saya refleks ke kanan, langsung lihat gini. Masya Allah, itu lagi tersenyum, Mai. Astagfirullah, subhanallah, itu benar kejadian saya seumur umur tuh, lihat seperti itu. Itu lagi tersenyum, lagi gitu. Astagfirullah, saya teriak, astagfirullah, saya lari itu ke ruangan tengah, bangun istri saya. Aduh. Insyaallah, itulah kejadian yang memang itu dalam kehidupan saya yang memang sangat membekas sekali. Setelah kejadian tersebut, Mai, saya tuh sering didatangi satu sosok ya dalam mimpi saya, yang memang sosok tersebut tuh tampan gitu, tampan pakai pakaian khas orang Arab. Dia tuh ngucapin salam dalam mimpi saya tuh, Assalamualaikum, katanya. Saya jawab, Waalaikumsalam. Anda dengan siapa, kata saya. Saya hamba Allah, kata dia. Yuk, katanya, biar kamu tahu saya, kamu mau gak ya saya ajak jalan-jalan? Kemana? Udah, yuk, katanya. Saya tuh ketika tidur tuh saya diambil, Mai. Badan saya diambil. Itu terbang, saya terbang, set. Itu awan tuh, kelihatan tuh awan. Itu pohon-pohon di bawah. Taunya saya tiba-tiba datang di suatu hutan, Mai, satu hutan. Ketika saya tanyakan, ini saya lagi di mana? Dia jawab, Anda sekarang lagi ada di Gunung Ciremai, katanya gitu. Waduh, kok saya kaget, kok bisa saya di sini ya? Gitu. Saya mau kenalkan kamu ke dunia saya, katanya gitu. Emang dunia kamu di mana? Yuk, kata, ikut saya. Udah, saya ikutin dia. Itu di posisi kan di tengah hutan, makanya tiba-tiba ada suatu cahaya, bundaran cahaya. Saya masuk ke bundaran cahaya tersebut dengan orang tersebut. Just masuk. Ketika masuk, subhanallah, itu indah sekali, Mai. Jadi alamnya tuh kayak sejuk, tapi tidak panas, juga tidak dingin. Dan anehnya itu saya nengok ke atas, matahari mana? Kok nggak ada matahari, tapi kok terang gitu. Terang gitu, sedang terangnya. Saya nengok kanan, ke kiri. Waduh, bangunannya ini bagus nih. Masjid gitu kan, masjidnya kayak Timur Tengah, makanya kayak gitu. Saya tanya, ini lagi di mana saya? Dia jawab, kamu lagi ada di alam saya, katanya. Ini pesantren saya belajar di sini, kata dia. Gitu. Oh, ini pesantren kamu? Iya. Saya kenalin tuh sama jin-jin yang lainnya, Mai, itu salaman gitu kan. Pakai sama kayak orang Arab gitu, pakai jubah putih, pakai sorban. Dia kenalin, ini saudara saya, katanya, dari golongan manusia, kata dia gitu. Saya kenalan di situ. Udah cukup, katanya. Ini hitung-hitung pengalaman lah buat kamu. Kamu kembali lagi ke alam kamu, kata dia. Akhirnya tiba-tiba saya tersadar dan bangun, Mangi. Saya pas lihat di jam, itu udah jam 3 pagi, Mangi, itu lagi tidur. Nah, paginya saya berpikir, ini mimpi kok membekas sekali gitu. Kayak nyata gitu, tapi kok mimpi gitu. Udahlah, kata saya. Udahlah, nggak pikir panjang gitu ya, Mang, ya. Hari demi hari datang lagi sosok itu, Mang. Sama, dia tuh ngajak ke tempat yang sama juga. Itu untuk yang kedua kalinya. Cuman yang kedua kalinya dia tuh memperlihatkan kepada saya bahwa di puncak Gunung Ciremai itu ada semacam dua kubu. Ada kubu jin muslim, ada jin kafir, ada jin yang tidak punya agama, Mang. Dan di situ juga ada, saya melihat ada beberapa sukmanya, mungkin ya sukma para pendaki yang memang sempat hilang.
Jadi ada yang terjebak di alam gaib gitu. Saya lihat waktu itu kan dia terbang posisinya Mang. Tuh saudara kamu yang dari manusia ditawan sama jin kafir. Itu dia lagi diikat. Ada yang cewek, ada yang cowok sambil mau melepaskan diri. Ada yang memang posisinya lagi tergeletak gitu. Terus ada yang ngelihat itu seperti dimakan Mang itu manusia, tapi seperti dimakan oleh makhluknya gitu, bertaring seperti itu. Kata saya, itu siapa yang dimakan? Itu orang-orang yang melakukan pesugihan katanya gitu, kata itu jin yang bawa saya itu. Oh gitu kata saya. Ya itulah kondisinya ketika mereka bersekutu dengan jin kafir ya, seperti itu katanya bosnya. Dia ada yang dimakan, ada yang dijadiin budak gitu. Yaudah akhirnya setelah saya diajak jalan-jalan, akhirnya dia bilang, kamu udah harus kembali lagi ke alam kamu, kata dia. Akhirnya saya bangun, itu jam 3 pagi lagi pas bangun tuh, seperti itu. Mimpi kedua tuh ya? Itu mimpi kedua Mang Ai. Berikutnya, ketika menjelang maghrib Mang Ai ya, siang tidak ada apa-apa, tidak terjadi hal-hal yang aneh. Namun setelah maghrib, itu saya mendapati perasaan yang beda. Penglihatan saya ketika menjelang setelah maghrib di sini itu kok kayak terang gitu. Saya juga nggak sadar sebenarnya apa yang terjadi dalam diri saya. Gitu. Jadi saya sadar-sadarnya ketika bawa motor mau ke teman saya Mang Ai, di tengah jalan, di tengah perjalanan saya melihat ada sesuatu sosok di pinggir jalan. Posisi kepalanya pecah. Kepalanya pecah, ususnya terburai. Astagfirullahaladzim. Penampakan kata saya. Wah, saya gas aja orang itu. Saking takutnya saya. Kok bisa nampak ya? Udah saya gaspol. Akhirnya saya ke rumah teman. Akhirnya saya menceritakan ke teman saya bahwa saya melihat penampakan. Ketika di jalan ada satu sosok dengan kepala hancur dan usus terburai. Kata teman saya, di mana kamu lihat? Di dekat jembatan katanya. Daerah Majalengka dekat jembatan. Yang ada tubuhnya bukan? Kata dia. Iya benar yang ada tubuhnya. Ya itu mah seminggu yang lalu ada kecelakaan di situ. Waduh, terus yang saya lihat apa ya tadi? Wah mungkin itu jin korinnya kata dia. Oh, saya kan nggak tahu Mang itu ya. Waduh, kok saya bisa kelihatan kayak gitu ya. Ya udah katanya kalau mau minum aja dulu, tenangin katanya gitu. Ya udah saya mau minum ya, itu ambil di belakang katanya. Nah, itu pas saya menuju ke dapur Mang ya. Itu di dapur tuh kan saya ngambil air minum, gelas, tuangin. Tiba-tiba ujung mata saya Mang ya. Kan di sebelah kiri itu ada WC. Itu pintunya kebuka Mang, kebuka setengah. Saya tiba-tiba pengen lihat ke situ, ke arah situ. Saya ngelihat. Masya Allah, itu cewek Mai. Cewek lagi gini aja, ini kan pintu nih setengah kebuka, dia lagi nongol gini. Gitu. Rambutnya kelurai gitu. Senyum dia. Astagfirullah. Saya lari lagi ke depan tuh, aduh, benar-benar saya itu masih berasa Mang itu kejadian-kejadian yang pertama masih berasa itu, sisi traumatisnya masih berasa. Saya cerita lagi ke teman kalau saya lihat penampakan di WC. Ke teman saya nggak percaya. Yang benar kamu ngelihat? Iya, itu saya lihat penampakan cewek di kamar mandi. Aduh, kata teman saya, pantesan kata saya dia. Tiap saya kali ke kamar mandi itu serasa ada yang liatin kata dia. Wah. Jangan-jangan cewek itu yang kata ya dia sosoknya. Ya bisa jadi kata saya. Soalnya saya ngeliat sosok cewek itu lagi posisi ngelihat saya dalam keadaan nengok gitu, ngelihat keluar terus tersenyum gitu, Mai. Kebesokannya saya juga mengalami hal sama juga Mai. Setelah maghrib itu saya ke belakang rumah. Ceritanya mau wudhu kan, karena kebetulan ada air yang ada pancuran lah kalau bahasa Sunda mah.
Saya wudhu. Pas mau wudhu, itu di dekat pancuran itu ada pohon bambu, Mang. Kata saya kayak ada yang ngeliatin gitu ya pas mau wudhu tuh. Mau maghrib ceritanya, Mang. Saya penasaran. Saya lihat ke arah pohon bambu itu. Itu ternyata ada pocong, Mang, itu. Ini saya kenapa ya, kata saya tuh sampai hampir bener-bener ini kok kelihatan, kok segala sesuatu kelihatan ini. Saya sudahlah, saya wudhu aja, beresin wudhu. Saya ke musola, sholat berjamaah di musola. Itu pulang dari musola, itu jaraknya ke rumah itu ya kira-kira ada 500 meter, Mang, ya. Ada 500 meteran. Itu selama perjalanan dalam pulang ke rumah, itu saya ngelihat kelebatan bayangan seperti pakai gaun gitu. Pakai gaun. Ternyata saya perhatikan bayangan tersebut dia hinggap di atas pohon. Dan dia ngelihat posisi ke saya. Saya perhatikan itu, itu kuntilanak gitu. Nah, jadi saya coba untuk konsultasikan dengan seorang ahli kebatinan, Mang Ei, karena saya juga terheran-heran dengan hal yang sedang terjadi dengan diri saya. Saya katakan kepada beliau bahwa saya banyak sekali mengalami fenomena yang memang di luar nalar, sehingga saya melihat banyak penampakan, banyak pergerakan yang orang lain tidak melihatnya. Nah, terus beliau mengatakan bahwa kalau memang kamu udah didatangi dengan kondisi sosok tersebut baik, insya Allah, kata dia, tidak akan apa-apa gitu. Jadi ya udahlah, dari situ saya nggak berpikir banyak. Saya coba untuk menjalani apa yang dikatakan oleh beliau. Namun suatu ketika saya merasa khawatir juga, Mang Ei. Jadi takutnya terjadi sesuatu dengan diri saya gitu, dengan penglihatan yang selama ini saya lihat. Akhirnya saya mendatangi beberapa praktisi peruqyah dan saya menceritakan kejadian-kejadian yang saya alami dengan penglihatan yang tidak sewajarnya. Akhirnya saya diruqyah lah oleh mereka dengan durasi ruqyah yang lama, sekitar 1,5 jam. Setelah diruqyah, saya merasa tenang, enak, dan saya tidak melihat lagi fenomena-fenomena tersebut. Namun beberapa hari kemudian, 3 hari kemudian, saya melihat lagi, Mang Ei. Saya diruqyah lagi. Sampai 3 kali seperti itu. Sampai 3 kali, Mang Ei, saya diruqyah seperti itu. Namun tetap terjadi, dan sampai saat ini saya membiarkannya secara alamiah seperti ini. Dan sosok tersebut masih dan terkadang ada datang ke dalam kehidupan saya, Mang Ei. Amin. Ya, Sobat MM, kisah yang sangat menginspirasi untuk kita semua ya. Insya Allah Kang Adi ini akan mendapatkan balasan pahala ya dari Allah, karena memualafkan ya. Memualafkan, sebut sama ya? Iya, sama. Atau salah? Sama, Mang Ei. Ya. Memualafkan makhluk ya. Iya, makhluk Allah. Makhluk Allah, iya betul. Kisah ini sebenarnya menurut Kang Adi masih panjang, hanya dicukupkan sampai di sini. Jika Anda suka dengan kisah lanjutan dari Kang Adi, silahkan komentar di bawah. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali ya. Insya Allah, Mang Ei. Terima kasih Kang Adi atas kisah nyata ini. Sama-sama, Mang Ei. Mudah-mudahan memberi banyak manfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Akhir kata, Mang Ei dan tim ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.